Murdi wadin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati para narasumber kelas PAJ dan Bapak dari Moraref, Pak Syafruddin Zuhri dan Pak Sutoni. Para peserta PAJ yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penutupan short course peningkatan akreditasi jurnal. Namun sebelum penutupan itu kita akan mendengarkan dulu dari tim Moraref terkait dengan program Moraref. Oh, nggak ada suaranya Pak Iwan? Suaranya Pak Iwan. Oh iya. Baik, oh, dimatiin Akhlis itu berarti. Iya. Baik, pagi ini kita akan mendengarkan dahulu dari tim Moraref yang terkait dengan program Moraref yang kedepannya, ataupun mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan Moraref ini sendiri. Nanti setelah dari acara Moraref ini kita akan lanjutkan dengan acara penutupan short course PAJ. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan dahulu dari Pak Saptoni ataupun Pak Syafruddin Zuhri terkait dengan program Moraref. Silakan Pak Saptoni. Pak Syafruddin Zuhri. Ya, Pak Saifuddin aja mungkin. Oh ya, Pak Saifuddin. Nanti ya, Pak Saptoni banyak menjelaskan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih Pak Iwan, Pak Kasih, ada Pak Kasubdit ada gini? Nggak ada ya. Nah, untuk kesempatan ini dan ya dikasih kesempatan, sebenarnya kita pengennya forum pagi ini lebih menjaring ini ya, problem-problem yang dihadapi teman-teman, kemudian apa yang bisa segera dieksekusi terkait dengan Moraref. Jadi pertama mungkin saya perkenalkan, saya baru sebenarnya untuk mengelola Moraref. Saya Syafruddin Zuhri di YIN Tulungagung. Teman-teman mungkin banyak tahu bahwa Moraref ada di Jogja. Jadi sebenarnya Moraref seperti yang disampaikan oleh Pak Kasubdit sendiri sebenarnya punya Kementerian Agama. Jadi pengurusnya bukan hanya dari Jogja, tapi ada beberapa kampus-kampus lain yang juga dilibatkan. Di sana ada Pak Nasir juga, ada dari Salatiga, ada Bu Martin, dan saya sendiri dari YIN Tulungagung. Pak Kasubdit sudah masuk, Din? Sudah. Ya, terima kasih. Pak Kasubdit. Ya, assalamualaikum. Mohon izin. Salam. Ya, mohon izin untuk lanjutkan Pak Kasubdit. Silakan lanjut ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Jadi Moraref sebenarnya adalah kolaborasi ya antar kampus, teman-teman yang aktif kira-kira untuk pengembangan jurnal dan memiliki keinginan untuk agar jurnal kita lebih berdaya, lebih bagus. Jogja adalah salah satu bagian sebenarnya dalam pengelolaan Moraref. Ada teman-teman lain dari lintas kampus ya di bawah PTKI. Dan saya sendiri baru mengetuai Moraref baru 3-4 bulan ini, dan di periode ini kita pengen menyelesaikan sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pengelola jurnal ketika harus melakukan indexing ke Moraref. Karena itu kesempatan pagi ini harapan saya adalah lebih banyak menjaring aspirasi atau masukan dari teman-teman terkait pengembangan Moraref. Jadi kami di teman-teman Moraref sudah mencoba menyusun. Saya mungkin akan sedikit share screen ya Pak ya. Bahwa kita sebenarnya memiliki milestone kira-kira ke depan Moraref akan seperti apa. Nanti saya kira Pak Saptoni akan lebih banyak menjelaskan. Pak Saptoni ini orang yang dari awal menggawangi
Moraref dan aktif hingga saat ini udah berapa tahun berarti ya, sejak 2013 ya 7 tahun. Jadi orang yang paling tua di sini Pak Sabtoni sebenarnya. Dan saya membantu Pak Sabtoni dalam merumuskan Moraref. Ini sebenarnya data-data yang sampai saat ini kita bisa dilihat ya, Mia? Bisa, bisa, Pak. Bisa. Bagus. Bisa, Ini beberapa apa ya, dataset yang berhasil kita himpun hingga periode akhir 2020 ini, dan ini beberapa hal problem yang kita temukan dan ingin segera kita atasi. Harapan kami sih akhir 2020 ini teman-teman sudah mulai normal untuk menggunakan Moraref. Kemudian ini mungkin yang paling fundamental adalah untuk ke depan Moraref akan menjadi indexing jurnal dengan 3 prinsip fundamental, yaitu Islamic Studies plus integrasi, jadi Science integratif, dan Religious Studies. Religious Studies mungkin menjadi periode akhir ya, karena Kementerian Agama menaungi tidak hanya Islam pada dasarnya kan, ada Kristen, ada Buddha dan sebagainya. Itu ke depan kita pengen mengembangkan, termasuk juga merangkul teman-teman yang menerbitkan dalam kajian-kajian misalnya Kristologi atau Buddhisme atau Hinduisme dan sebagainya untuk bisa bergabung di Moraref. Tapi untuk dari 1-2 tahun ke depan kita akan fokus kepada Islamic Studies dan Science integratif. Artinya adalah lebih ke kajian akademik yang berkembang di PTKI. Itu mungkin sedikit dari saya. Saya kemarin sih banyak berdiskusi dengan Pak Sabtoni dan saya sudah sampaikan Pak Sabtoni. Pak Sabtoni nanti tolong Pak Sabtoni yang lebih banyak, karena Pak Sabtoni yang banyak tahu ya, dan dari awal perkembangan Moraref dan rencana pengembangan dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini. Monggo Pak Sabtoni. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya saja ya. Saya itu nggak terbiasa ngabsen ya, jadinya kalau mau berterima kasih satu persatu itu nanti kalau kelewatan malah bahaya, nanti merasa ada yang kelewati nanti. Kalau yang kelewati itu cuman Pak Saifuddin sih saya nggak masalah, beliau itu dalam konteks tertentu junior saya gitu. Tapi kalau yang kelewati itu Pak Kasih, Sebut saja mahasiswanya gitu loh Pak saya. Tapi kalau yang kelewatan itu Pak Kasih kan saya bisa kualat itu. Ya, terima kasih semuanya saja yang ada di sini. Gini teman-teman semua, ketika kita bicara Moraref itu ya sebenarnya kemarin sudah kita siapkan ya sama Pak Saifuddin itu beberapa hal yang menjadi rencana ke depan Moraref seperti apa. Tapi sebelum ke sana saya ingin sampaikan bahwa kita fokus untuk tahun ini paling tidak bisa memenuhi kebutuhan mendesak dari teman-teman jurnal untuk memasukkan jurnalnya ke Moraref, kemudian mengupdate artikel-artikelnya di Moraref, sehingga ketika update, ketika mau registrasi itu tidak muncul banyak pertanyaan. Tapi sebenarnya itu kalau itu saja sebenarnya ya tidak ada persoalan yang terlalu rumit, asalkan memang teman-teman ya memang diminta untuk sedikit repot. Nah untuk kedepannya kita berencana repot itu tidak usah banyak-banyak. Nah nanti kita akan siapkan bagaimana agar teman-teman tidak terlalu repot itu. Nah itu kalau milestone-nya kan ya 3 tahun lah paling tidak kita akan membenahi sistem-sistem itu. Nah untuk tahun ini paling banter kita akan fokus ke sini ini.
bahwa secara konseptual itu sudah fix, tapi sampai hari ini kayaknya juga masih sulit untuk difikskan. Karena kita juga belum bisa bergerak secara leluasa, karena ketuanya di sana ya. Secara konseptual, apalagi ketuanya ini siap-siap untuk enggak jadi ya. Apalagi secara konseptual, Moraref ini memang kita rencanakan untuk melakukan grading ya. Artinya kita akan membagi jurnal-jurnal yang masuk di Moraref itu ya seperti pengindeks-pengindeks yang lain yang memberikan nilai kepada jurnal-jurnal yang diindeks. Nah, jurnal-jurnal yang diindeks itulah yang kemudian kemarin sempat muncul perdebatan apakah kita akan mengikuti model-model yang kuantitatif saja atau kita juga melibatkan yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif saja berarti kan kita akan sama dengan Google Scholar, sama dengan Scopus, sama dengan yang lain-lain. Karena kalau nilai angka-angka kuantitatif itu ya itulah gitu. Misalnya jumlah dokumennya nanti dihitung, jumlah citasinya dihitung, jumlah referensinya dihitung, dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah angka-angka kuantitatif. Nah, kalau itu yang kemudian kita ikuti, kayaknya itu belum, saya tidak tahu, saya belum berani mengatakan tidak. Paling tidak untuk sampai saat ini, untuk sosial humaniora itu belum sepenuhnya cocok. Tidak tahu kalau memang nanti kuantifikasi kualitatif itu sudah masuk juga di ranah ilmu sosial humaniora. Mungkin kita juga akan bisa mengikuti konsep kuantitatif untuk menentukan kualitas sebuah jurnal. Tapi untuk sementara ini kita masih merasa bahwa kualitas jurnal itu belum bisa sepenuhnya dilihat dari angka-angka kuantitatif tadi. Maka kemudian yang muncul adalah secara konsep kita akan melakukan grading dengan melakukan assessment kualitas. Nah, bagaimana tekniknya, bagaimana cara bergeraknya, mudah-mudahan mulai tahun depan, yang tinggal beberapa bulan lagi, kita sudah bisa mulai bergerak. Kalau tahun ini kayaknya kok untuk menggerakkan bot assessment ini, kita masih berat juga, gitu. Apalagi kalau sudah akhir tahun kayak gini kan, nanti semuanya orang sibuk. Apalagi seperti teman-teman yang sekarang ini sudah terlalu banyak jabatannya gitu. Paling yang tidak sibuk nanti kalau cuma saya saja kan saya yang repot akhirnya. Nah, untuk prosentasenya apakah kita juga akan mengambil yang kuantitatif tadi atau murni kualitatif? Jelas itu tidak, tapi yang jelas prosentasenya apakah kuantitatifnya berapa persen, kualitatifnya berapa persen. Nah, itu yang masih belum final sampai hari ini. Itu secara konsep. Jadi tahun ini kita akan menuntaskan konsep itu, tahun depan kita akan mulai melakukan assessment dan mudah-mudahan grading itu sudah mulai bisa dimunculkan. Itu tahun depan munculnya itu. Paling tidak ya model-model gradingnya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai bisa dimunculkan meskipun nanti dalam penyempurnaan terus. Nah, untuk hal-hal yang secara teknis mudah-mudahan bisa selesai tahun ini ya ini. Yang ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman pengelola jurnal selama ini. Yakni ketika teman-teman melakukan harvest atau mengupdate bahasanya, mengupdate metadata dari artikel-artikel yang ada di Moraref, sehingga artikel yang ada di jurnal itu sinkron dengan yang di Moraref, itu kan sering terjadi error. Sering tidak jalan, kadang-kadang mandek, kadang-kadang tidak berhenti, kan gitu. Jadi cuma muter saja, jadi keliling terus. Jadi kalau udah keliling-keliling terus kayak gitu kan tidak selesai-selesai. Nah, ini akan ditelusuri oleh tim teknis kami, tim teknis Moraref, dan mereka nanti akan melakukan pembenahan. Sebenarnya isunya ada di mana, persoalannya ada di mana gitu. Ya secara umum sih sudah kelihatan isunya ada di mana, cuman teknis detailnya nanti akan lebih dipetani lagi, akan dipetakan lagi kira-kira isu yang menyebabkan error ini di mana gitu, sehingga bisa dibenahi di dalam waktu dekat ini.
Kemudian yang mendesak juga kemarin sebagai solusi error harvesting ini, kita akan menawarkan satu form online. Jadi form online yang teman-teman bisa isi secara online. Jadi seandainya nanti terpaksanya teman-teman itu, karena itu tetap tidak bisa melakukan harvesting, tidak bisa melakukan updating data dari OJS ke Moraref, kita akan sediakan form online yang akan diisi satu persatu. Nah ini ya memang agak menyusahkan, tetapi kemungkinan errornya melalui form ini karena diisikan satu persatu, tidak dikerjakan oleh semata-mata mesin saja, maka kemungkinan untuk error kecil. Tapi berarti peran manusianya ini lebih banyak karena harus menginputkan metadata artikel itu satu persatu ke form online kita. Nah itu solusi yang bisa ditawarkan. Jadi nanti tetap kita benahi harvestingnya, errornya. Yang kedua kita akan tawarkan kalau memang tetap error, kita akan tawarkan form online. Kenapa kita tawarkan form online? Kenapa kita tidak fokus saja benahi errornya? Karena sumber error itu tidak hanya di Moraref. Gitu. Jadi sumber error itu tidak murni semata-mata ada di Morarefnya, tetapi juga terjadi di OJS-nya. Jadi dalam OJS tertentu, kemudian setting-setting tertentu, itu tidak bisa sinkron dengan Moraref. Atau juga jaringannya. Kadang-kadang ketika kita melakukan harvest, tiba-tiba jaringan tidak stabil, OJS-nya tidak terbaca, nah itu kemudian ya error juga akhirnya. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, di sisi Morarefnya kita akan lakukan pembenahan secara teknis, di sisi yang lain kita beri kesempatan kepada teman-teman pengelola jurnal untuk melakukan updating data secara manual dengan mengisi form online ini. Selain itu, ini agak panjang, mudah-mudahan selesai. Kita akan kembangkan semacam plugin untuk OJS. Di plugin yang bisa dipasang, diinstal di OJS, yang itu bisa, kalau harapannya, bisa secara otomatis nanti memudahkan pengelola jurnal melakukan update data otomatis dari OJS-nya. Jadi ya modelnya mungkin akan sama dengan Crossref atau DOAJ atau yang lain. Yang itu nanti dengan dipasangnya plugin ini di OJS teman-teman pengelola jurnal, kita tidak akan lagi mengalami kesulitan-kesulitan untuk mengupload atau mengupdate data-data jurnalnya di Moraref. Saya kira yang terkait dengan teman-teman pengelola jurnal itu saja. Jadi mudah-mudahan saja ya kita berdoa sih dan berharap. Wong Islam ini kan kudune ngono kuwi, selain berusaha ya berdoa gitu. Mudah-mudahan ini lancar dan sukses, dan sepertinya Mas Mubarok dan teman-teman sudah menyiapkan ini gitu. Artinya Mas Mubarok juga sudah siap untuk mengembangkan ini, menyiapkan ini. Mudah-mudahan saat tidak lama ini menu-menu ini sudah siap gitu. Atau error-error ini sudah teratasi. Nah, untuk sementara sebenarnya untuk sementara ini secara teknis kalau teman-teman bersedia mengorbankan ya sedikit waktu dan effortnya untuk diindeks di Moraref untuk mengupdate data-data artikel-artikel itu ya bisa dilakukan gitu. Tetapi ya sekali lagi memang ada ya paling tidak kemampuan-kemampuan teknis terkait XML, terkait dengan hal-hal yang semacam itulah yang saya sendiri tidak terlalu paham untuk mengupdatekan datanya di Moraref yang itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah itu nanti yang akan dijelaskan oleh teman-teman tim teknis. Sepertinya di sini sudah ada Mas Mubarok, Mbak Ama juga sudah ada tuh. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya.
Ini yang akan menjelaskan secara teknis langkah-langkah itu Mas Mubarok atau Mbak Ama. Ya, nanti akan mereka jelaskan. Entah Mas Barok, entah Mas Budi, entah Mbak Ama, yang jelas dari tim teknis Muraref ini yang akan menjelaskan. Untuk sementara ini waktunya nanti malah melantur kemana-mana saya. Ini masih banyak ini screen slide-nya. Nanti setelah tim teknis menjelaskan, mungkin nanti kalau memang ada hal yang perlu dijelaskan lagi atau ingin ada waktu untuk ditambahkan, nanti saya akan tambahkan. Saya kira begitu, Mas Ibrun ya. Halo. Ya, begitu Mas Ibrun. Jadi sementara ini saja dulu. Waktunya nanti ini kan kita hanya punya waktu sampai jam 9. Kalau slot di sini. Nah ini untuk waktu sedikit ini bisa Mas Mubarok atau Mas Budi atau Mbak Rama yang akan menjelaskan tentang teknis-teknis bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengelola jurnal untuk saat ini agar bisa melakukan updating datanya di Muraref. Saya kira begitu. Monggo. Ya, matur nuwun Mas Saptoni, Pak Saptoni sih sebenarnya. Kalau tadi Mas Mahrus bilang dosen saya, ya dosen senior sih sebenarnya. Senior itu berarti apa? Jadi emang ada Mas Mubarok yang teknis yang biasanya kita selalu ngobrol untuk hal-hal yang tingkatan programming yang lebih teknikal, bagaimana pengembangan. Biasanya kita juga ngobrol Mas Mubarok dan tim ya, ada Mas Budi, ada Mbak Ama, semua itu yang ada di belakang meja yang berkontribusi besar ya dalam pengembangan Muraref dari awal hingga saat ini. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Saptoni, kita sedang berusaha untuk melakukan pembenahan sendiri dalam waktu singkat, dalam waktu dekat ini. Saya kira akhir tahun ini harapan saya sudah selesai itu beberapa problem terkait dengan indexing. Jadi insya Allah di akhir tahun ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk. Kalau saat ini kan banyak sekali problem-problem yang dihadapi, misalnya tidak bisa mengindeks, jurnal saya tidak bisa terharvest dan sebagainya. Insya Allah mulai akhir tahun ini problem-problem itu akan kami coba selesaikan satu persatu. Ya, tentu saja bertahap. Tadi Pak Saptoni menjelaskan ada beberapa fase ke depan sampai instrumen akreditasi juga kita akan siapkan. Bagaimana posisi dengan Sinta? Jadi nanti kita akan lebih independen, kira-kira seperti itulah ya. Independensi ini saya kira yang menjadi kata kunci menjelaskan kita independen, tidak hanya berhadapan dengan kementerian sebelah. Seperti yang dijelaskan Pak Saptoni, kita lebih banyak ke sosial humaniora dan sebagainya, religious studies, rumpun ilmunya, kita lebih independen dalam konteks relasi dengan kementerian sebelah tadi. Tapi juga independen ke depan, harapan saya juga independen dalam menilai diri kita sendiri dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam penilaian, kalau sekarang kalau saya boleh menyebutkan tingkat kompetensi seseorang, kalau kita boleh menyebut juga lebih spesifik lagi, guru besar misalnya ditentukan oleh Scopus, itu kan ya. Jadi corporate atau perusahaan itu mengkontrol negara. Bagi saya ini kan nggak ideal. Harusnya negara memiliki independensi. Ya, sampean bayangkan kalau misalnya negara ini dikontrol oleh korporasi, kan nggak mungkin. Harusnya kan negara yang harusnya memiliki kekuatan untuk mengkontrol korporasi biar tidak melakukan eksploitasi. Kira-kira seperti itulah idenya. Ide yang lebih lebih ekstrimnya. Harapan kita ke depan Muraref lebih berdaya, lebih memiliki independensi baik terhadap relasinya dengan kementerian seberang atau juga independensi dalam berkompetisi dalam konteks yang lebih global lagi ya, terkait dengan indexing, penilaian angka kredit untuk guru besar dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu semua butuh support dari teman-teman pengelola jurnal, butuh support dari teman-teman yang ada di Kementerian Agama. Paling tidak kita satu frekuensi bahwa Kementerian Agama harus lebih mandiri dan independen untuk menilai dirinya sendiri. Saya kira itu yang perlu saya garis bawahi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, forum pagi ini harapan saya lebih banyak mendengarkan sebenarnya, mendengarkan aspirasi, apa yang menjadi kendala teman-teman dan apa yang menjadi harapan teman-teman terkait Muraref tentu saja.
Saya kira kalau ada yang ingin disampaikan bisa raise hand. Ada nggak yang raise hand, Pak? Oh ya, silakan. Ya, dari siapa ya? Saya Rita Sari, Pak, dari Enlangsa. Dari Kami, Pak, Sari Langsa ya? Iya, Rita Sari, Pak, ya Enlangsa. Tarbawi, Pak, ya. Nah, kami kan di kampus Emang kan di sana nggak OJS bisa? 3 itu, Bisa Pak. dah. Orang Kasubit nggak ngantar. Oh, Kami sorry. di kampus kan OJS 3, Pak. Oke. Jadi kan dulu waktu sebelum tahun 2018 kalau nggak salah itu kami bisa mengindekskan artikel-artikel ke Morarev. Tapi setelah itu sampai sekarang kami satu jurnal pun dari kami tidak bisa lagi mengindekskan ke Morarev gitu. Jadi sewaktu course ini dicek kembali sama IT kampusnya. Jadi disampaikan IT kampusnya karena harvestingnya Morarev itu meminta OAI NLM, sementara punya kami yang OJS 3 itu pakai OAI PMH gitu, Pak. Nah, ini kan kalau saya sendiri ditanya saya nggak paham gitu kan, Pak, kan maksudnya apakah nanti yang ditangani masalah-masalah kami selama ini yang terutama untuk OJS 3 gitu kan, Pak, kan apakah nanti ke depan kami masih bisa mengharvest dengan mensinkronkan artikel kami dengan dua cara itu, karena kami melakukan dengan dua cara, harvest dengan upload XML doat juga nggak bisa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang mau merespon atau mungkin ada yang tanya dulu, ini kita bisa kumpulkan dulu atau masukan untuk Morarev. Kalau nggak ada mungkin ke siapa? Mas Barok mungkin bisa menjelaskan, Mas Barok. Mas Barok ada nggak ini? Oke. Ada, Pak. Halo, Mas. Halo. Suaranya pecah ya, Mas? Oh, pecah. Oke. Halo, tes. Ya. Coba aja, Mas, dijelaskan. Terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sebenarnya posisinya mungkin menjawab untuk ke teman-teman perguruan tinggi Islam semuanya, gitu. Jadi ini problemnya sebenarnya sudah cukup lama yang NLM-nya XML standar itu relatif baru, tetapi ini baru saja beberapa waktu kemarin juga ada perubahan lagi urusan yang problem di emailnya. Jadi di MLM itu email harus disertakan, tetapi kemudian ada pembaruan lagi beberapa waktu, email bisa diabaikan begitu saja. Tetapi jauh hari sebelumnya kami dan tim itu menganggap identifikasi yang terpenting adalah email untuk komunikasi antar pengguna jurnal maupun dengan penulis, reviewer, dan seterusnya. Sehingga lebih bisa misalkan terjadi permasalahan atau ada komunikasi, bisa di-trace komunikasinya seperti apa, ini jurnalnya benar sudah direview atau belum, dan seterusnya. Jadi semuanya kebanyakan via email. Nah, sayangnya dalam beberapa tahun terakhir ini untuk back-end-nya, untuk engine di belakang layarnya ini sudah lama sekali tidak ada pembaharuan. Sedangkan ini saja sudah engine-nya sudah beberapa versi lanjutannya. Jadi contoh kemarin kami ini hampir 2 minggu melakukan ngoprek engine-nya itu biar bisa digunakan oleh programmer yang lain. Kami gunakan beberapa teman. Jadi kami hampir 2 minggu ngoprek itu untuk mengupgrade ke versi yang lebih baru, itu ya lumayan melelahkan. Jadi loncat versinya itu cukup tinggi dan banyak library yang tidak bisa digunakan atau sudah harus ditambahkan. Jadi mohon maaf sekali untuk pas hari ini
waktunya tidak cukup untuk kami membenahi fitur-fiturnya, ngebug dan seterusnya. Sempat di awal dulu dibenahi untuk menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang sesuai versinya. Itu masih berjalan di awal-awal versi Moraref versi 2 gitu, kalau nggak salah gitu, Pak Satoni. Itu masih relatif bisa termaintain, masih ada error, bisa misalkan ada dari pengurus jurnal ngasih masukan, Mas, yang versi ini modelnya seperti ini, nggak bisa. Macam-macam Bapak Ibu sekalian kasusnya soalnya. Kasusnya ada misalkan hosting yang digunakan itu terlalu lambat bandwidth-nya, itu juga bisa jadi masalah dulu. Kemudian salah satu caranya dulu akhirnya dibuatkan upload satu-satu itu. Kemudian habis itu ada lagi masalah datang, misalkan servernya di Moraref sendiri beberapa kali ada masalah. Kemudian kami harus engine-nya. Nah, itu masalahnya itu sebenarnya lumayan banyak kalau di preteli satu persatu. Makanya kalau ada masukan dan lebih terstruktur masukannya, kami bisa memetakan, oh ini yang harus kami lakukan terlebih dahulu. Satu, sehingga ketika sebagian besar sudah masuk, kami bisa menggunakannya. Contoh kasus misalnya di Neliti ya, yang mungkin jadi ramai kemarin itu, mereka agak tricky juga. Kami compare juga engine-nya soalnya dengan mereka. Mereka di versi tertentu mereka tidak mau menolak itu NLM itu ya misalnya, mereka nggak mau. Jadi mereka harus facing-nya yang safe aja, yang XML yang aman, diambil gitu. Kalau enggak, mereka manual ngambil sendiri, punya tim admin yang ngambil satu-satu gitu. Jadi ini salah satu triknya. Sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan tim sini, kemudian tim misalkan Sinta, tim Neliti, dan lain-lain sebenarnya hampir sama kasusnya. Mungkin kalau misalkan lebih ada kita coba dulu sampai akhir tahun ini. Milestone-nya soalnya akhir tahun ini, kami dalam waktu ini sudah Oktober, November, Desember ya, akhir tahun ini semoga sudah bisa final release, semuanya bisa upload atau harvesting secara otomatis misalkan, sehingga tidak ada masalah untuk mengupload di Moraref itu sendiri. Niku nggih, saya mohon maaf sekali untuk pertemuan hari ini. Kali ini belum bisa mempresentasikan niki klik ini kemudian next pakai ini dan seterusnya. Karena ini baru saja bola-bali ini tadi report tim di back end-nya, programmernya juga mencoba di reboot, restart, kemudian ada di update juga. Jadi perlu beberapa waktu dari beberapa hari ini, hampir 1 minggu 2 minggu ini masih dioprek terus. Itu mawon dari kami. Mungkin ada keluhan-keluhan lain mungkin bisa kami tampung, mumpung banyak yang hadir, kami bisa mendengarkan langsung dari dari para pengguna jurnal langsung. Nggih, matur suwun. Mas, ada yang nanya tuh Mas, apakah harus baru dulu atau enggak tuh? Nggih, pripun, Pak? Saya betul itu. Oh, nggih. Oke, makasih Mas Barok. Ya, sekarang ini Bu Rita ada yang mau direspon. Iya. Tadi gini Pak, kan biasanya kami juga selama migrasi OJS kan dulu belum mantap gitu Pak ya, jadi migrasi. Nah setelah migrasi itulah kami nggak bisa indeks lagi ke Moraref gitu kan, ya. Karena beda-beda XML itu tadi. Kemudian Pak, kalau memang nanti pengelola harus mengindekskan satu persatu XML-nya juga nggak masalah Pak. Kami mau indekskan, yang penting kami terindeks di Moraref itu, sama seperti ketika kami harus mengupload doi XML itu satu persatu artikel itu ke Crossref gitu Pak. Jadi maksudnya tidak dengan semuanya, karena ada beberapa masalah memang di OJS 3 ini, nggak sama semuanya. OJS 3 kami yang versi 01-nya
mungkin belum mantap atau belum mapan OJS-nya seperti itu gitu Pak. Jadi bisa dibuatkanlah ada satu item di situ, nanti di Moraref kami bisa mengupload XML artikel itu satu persatu seperti kami upload ke Crossref gitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rita ya. Yang pasti seperti yang disampaikan Mas Mubarok tadi, ini juga menyambung ada apa yang disampaikan di chat ini dari Pak Muhazir ya dari Al-Qodo terkait dengan upload XML ya. Jadi memang problemnya terjadi perubahan database, tata kelola database dalam OJS 2 menjadi 3.1, 3.2 ya, 3.2 bukan 3.1 itu masih mungkin. Kita dari tim Moraref karena berubah, OJS-nya juga seperti yang dijelaskan Mas Barok tadi sedang berusaha hingga akhir tahun ini saya kira kita mohon diberi kesempatan ini untuk memfikkan problem-problem ini, membuat Moraref lebih kompatibel dengan beberapa database, termasuk NLM tadi, gitu Bu. Jadi, tapi juga kita melalui plugin tadi yang nanti menjadi otomatis. Kemudian kita juga mengantisipasi, misalnya ternyata masih error karena problem server seperti Mas Barok tadi sebutkan, karena server bandwidth-nya terlalu server OJS-nya ya. Terlalu rendah misalnya, nanti kita juga akan coba menyediakan form isian seperti yang Bu Rita tadi sebutkan. Jadi kita mencoba menjawab dengan berbagai kemungkinan skenario. Kalau skenario A ini nggak berhasil, berarti kita coba dengan skenario B. Jadi kita sampai akhir tahun ini sedang bekerja keras untuk menyusun ya, teman-teman teknis untuk menyusun skenario yang kemungkinan terjadi. Ya mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ready. Kemudian tadi Moraref, harus Garuda dulu. Saya nggak tahu itu aturan dari mana. Yang pasti Garuda dikembangkan Kemenristek ya, Kemenristek apa Kemenristek apa itulah. Oleh Pak Lukman. Ya. Jadi kalau ya sebenarnya kalau Sinta disejajarkan dengan Moraref sebenarnya keliru karena Sinta itu kan jurnal rankingnya Arjuna sebenarnya. Sinta hanya display dari apa yang dihasilkan melalui Arjuna gitu aja. Moraref perbandingannya adalah memang betul tadi Garuda, tapi kalau misalnya Garuda saya kira baru berapa tahun ini Pak ya, baru ya. Saya kurang tahu mungkin 3 atau 4 tahun belakang ini ya. Sebenarnya masih baru Pak ya Garuda ya. Karena Garuda yang dulu itu dikembangkan sama UI tahun 2000 berapa itu ya, saya lupa. Itu jelek sekali, kemudian ditutup karena memang jelek sekali. Kemudian Moraref muncul menjadi alternatif dan waktu itu masih belum ada yang model Moraref. Kita memulai, akhirnya ini dikopi oleh Garuda yang sekarang ini oleh sistem ini. Jadi itu sejarahnya biar teman-teman tahu ya, biar lebih clear melihat. Jadi emang dulu pernah ada namanya Garuda, tapi proyek Garuda itu di bawah UI dan itu sangat manual. Jadi jenengan itu harus mengupload satu-satu datanya, PDF-nya diupload, kemudian ada admin yang ngisi formulirnya. Jadi kayak sampean kalau pernah bayangkan ngisi website itu loh, ada admin yang 10 orang tugasnya atau ratusan orang inputi jurnal-jurnal. Jadi sangat manual. Kemudian muncullah Moraref ini yang lebih digital, ya, mesin, basisnya adalah mesin. Nampaknya ini juga diadopsi, kemudian muncullah Garuda yang versi sekian ini yang dikembangkan oleh Tech. Dan saya kira dua-duanya sejajar, tidak ada yang harus yang Garuda monggo, Moraref silakan. Yang pasti gini, semakin banyak indexing yang mengindeks jurnal kita pada dasarnya itu semakin bagus karena kan indexing itu seperti etalase di mana orang kemungkinan untuk mencari. Jadi semakin banyak kita terindeks, semakin bagus. Apalagi Garuda dan Moraref setara ya, sejajar. Jadi nggak harus Moraref dulu baru Garuda atau Garuda dulu baru ke Moraref. Bisakah share cara-cara mau indeks Moraref? Oh ya, kita ke depan juga akan mencoba membuat dokumentasi bagaimana ini setelah proyek pembenaran perbaikan revisi Moraref ini kita kelarkan di akhir tahun, kita juga bikin tutorial ya bagaimana
indexing. Harapan saya nanti formatnya video dan bisa diupload di YouTube sehingga lebih maksudnya memang mudah terakses. Itu mungkin sedikit respon saya. Mungkin Pak Sabtoni ada yang mau disampaikan, Pak? Nah, Pak Sabtoni sepertinya harus ngantar anaknya sekolah mungkin. Mungkin saya bisa nambahin. Oh ya, ada Mbak Ama. Ya. Wah, ini Mbak Ama. Ini Mbak Ama. Jadi orang yang di belakang Moraref yang setiap hari kemudian nongkrongi Moraref, bacain email-email, input, ini sebenarnya ini Mbak Ama. Jadi Mbak Ama itu orang yang setiap hari nongkrong, kerjanya cuma liatin email gitu aja. Input. Mbak Ama, monggo Mbak Ama. Jadi memang itu masalah klasik OJS 3 itu. Saya bilang klasik itu mulainya ketika OJS 3.0 itu muncul gitu. Nah, semua jurnal kan berlomba-lomba untuk update gitu kan. Nah, dari sejak itu sebenarnya Moraref sudah tidak bisa register gitu. Jadi kalau semuanya OJS 3 itu sudah tidak bisa register, yang kedua sudah tidak bisa disinkronisasi gitu. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Nah, kenapa kita selalu minta update dari Dikti gitu, dari Moraref di Jakarta, itu karena memang itu perlu diupdate gitu. Nah, kendala-kendala yang terjadi itu salah satunya adalah sinkronisasi itu. Nah, semua OJS 3 itu menjadi masalah, register aja tidak bisa, apalagi update lah. Itu berkenaan dengan NLM. Jadi kalau Ibu tadi menerangkan bahwa NLM terus ke OAI, PH dan sebagainya itu sebenarnya dari awal itu OJS 3 itu pakainya NLM, tapi kalau OJS 2 itu pakainya OAI. Jadi kalau misalnya OJS 2 itu masih bisa, sampai sekarang masih banyak yang OJS 2 dan masih bisa registrasi. Itu banyak sekali. Dan sehari itu sekarang sudah tidak 3 dan 4, tapi sudah 7 dan 8. Jadi kalau ngomongin Moraref kok nggak bisa registrasi, bisa, tapi hanya OJS 2. Batasnya hanya OJS 2 dan 2.6 sampai 2.8. Kalau 2 titik ya selain itu sudah nggak bisa. Kenapa? Butuh update gitu. Nah, update-nya apa? Ya nggak tahu saya. Pokoknya update banyak. Kalau tim IT tadi menerangkan mau ada yang seperti ini, yang seperti itu, saya kira itu sudah tidak penting lagi. Tapi yang penting adalah bagaimana update itu bisa dilaksanakan oleh tim IT dari Jogja, tim IT dari Moraref yang kami ini, yang membutuhkan, yang diinginkan oleh tim dari kita gitu. Karena selama ini kami itu dikomplain oleh banyak orang hanya karena tidak bisa registrasi. Nah, kenapa tidak bisa registrasi? Ya karena OJS 3. Nah, kami itu kalau OJS 3 perlu update gitu aja sih sebenarnya. Itu maksudnya. Oke, makasih Mbak Ama ya. Jadi Mbak Ama ini orang yang paling stres kira-kira di antara kita. Sabar Mbak Ama, sabar. Karena harus melayani, menerima email, komplain dan sebagainya. Ya, atas kesabarannya saya pribadi menyampaikan terima kasih lah, mengatasnamakan teman-teman juga. Kayaknya Pak Kasih juga berterima kasih nih harusnya nih. Oh iya, terima kasih sekali. Saya kalau gitu Pak, saya ketemu Mbak Ama. Ya, itulah ya dinamika di dalam Moraref. Memang problemnya adalah kita juga tergantung. Moraref sendiri adalah merespon ya perkembangan teknologi dari OJS. Karena itu ketika OJS berubah juga akhirnya Moraref juga terdampak juga. Saya kira tadi ada yang raise hand juga ya? Atau dari Pak Zakaria ya? Ya, Zakaria. Koncor. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Monggo Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu tadi yang sudah. Jadi kami dari Lombok NTB Pak. Jadi jurnal kami memang sudah OJS 3. Yang sebelumnya itu sudah, yang di awal itu memang sudah bisa masukkan artikel beberapa. Cuman setelah jurnal kami update ke OJS 3.2.1, OJS 3.1.1 ke OJS 2.1 gitu, artikel yang sudah yang masuk di Moraref itu hilang gitu Pak. Maksudnya artikel yang sudah terindeks gitu yang di Moraref tiba-tiba hilang, nggak ada gitu.
apakah ini kasus memang apa istilahnya itu kami terlalu cepat update OJS-nya gitu, atau memang tidak sinkron lagi dengan yang di Morarep gitu. Dan maksudnya ketika nanti kami update OJS lagi, apakah itu akan bermasalah kembali di Morarep-nya gitu Pak? Karena di admin kami itu minta OJS 3.1.1 lagi gitu. Itu saja Pak mungkin yang keluhannya di kami gitu. Biar nanti Ya, makasih ketika ya. update jurnal ya ini ya gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak, itu saja. Makasih. Ya, itu memang problem juga. Jadi OJS yang berubah, update dan sebagainya, akhirnya kan juga Moraref harus bisa mengakomodir ya setiap perubahan. Dan ini yang sedang kita upayakan. Mungkin Mas Barok mungkin mau bisa menjelaskan ini Mas. Terima kasih Pak dari mana YN Pancur tadi ya Mas. Jadi yaitu seperti yang dikatakan Kak Udin, bahwa karena kita ngikuti standarnya OJS, maka kita ketika OJS ada perubahan, Moraref juga harus mengikuti adaptasi dengan perubahannya itu. Salah satu yang cukup drastis seperti yang saya sampaikan tadi adalah yang dari XML OAI ke NLM itu yang versi mulai 3.0 sekian. Dulu masih awal itu sudah banyak sebenarnya yang tidak bisa, kemudian yang coba-coba juga belum bisa. Ketika OJS yang 3 belum stabil pun banyak masalah di sana. Sehingga kita tidak bisa nge-harvest, apalagi ketika itu pasca OJS 2 beberapa waktu tidak ada update sama sekali untuk merespon, oh ini perlu diupdate back-end-nya, secara programming bagian belakangnya di servernya harus diupdate, harus disesuaikan, itu sama sekali. Sehingga repot juga ketika ketiadaan kegiatan, kami harus melakukan kegiatan itu, ngoprek servernya di Jakarta, tapi tidak ada kegiatan itu, nanti dikira malah kami melakukan tindakan ilegal. Jadi harus OJS 2 sekian harus dihandle dengan engine sendiri. Engine ketiga OJS versi 3 harus dihandle juga dengan coding tertentu juga. Harus disesuaikan satu-satu sehingga bisa. Tadi mungkin nyinggung yang di grup chat itu, misalkan upload PDF, ya beberapa waktu mungkin PDF kan masalahnya yang sampel kecilnya untuk diambil data-datanya per data kan sulit, itu masalahnya. Jadi misalkan ada judulnya, penulisnya siapa, kemudian abstraknya seperti apa. Nah itu yang paling memungkinkan, paling simple itu kan pakai XML. Kalau pakai PDF, mau tidak mau pengelola jurnal harus upload isi satu-satu, judulnya apa. Mas Barok mungkin aku bisa nambahin. Oh ya, monggo. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, bedakan antara XML dengan PDF. PDF itu tidak XML. Kalau XML itu bahasa programming Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau ngomongin XML, ya kita XML. XML itu sudah masuk ke ranahnya kawan-kawan IT. Itu tidak bisa kalau kawan-kawan IT ngomongin PDF, ya balik lagi pada display saja gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan harus membuatkan PDF satu-satu gitu, ya jadi lucu gitu loh. Karena kan kita kan membuatnya itu kan di belakangnya, bukan di depannya. Kalau yang layarnya tampak PDF-nya, tapi kan kalau di belakang tidak tampak PDF-nya yang mana, hanya bahasa-bahasa coding gitu loh. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari kawan-kawan pengelola selalu bilang, saya mau belajar XML-nya dan saya mau menginput satu-satu. Dikiranya nginputnya PDF. Gampang kalau nginputnya PDF, Bapak Ibu. Jadi ketoro gitu loh, kelihatan lah. Kalau XML itu tidak akan kelihatan gitu loh. Nah ini kan pekerjaannya IT. Nah IT ini yang perlu membuatkan coding itu. Nah kalau misalnya dilakukan oleh Bapak Ibu pengelola jurnal, saya yakin semuanya tidak akan sanggup. Kalau itu di belakangnya ada IT, iya nggak apa-apa. Tapi IT itu tidak akan pernah tahu bagaimana pengelolaan jurnal. Bentuknya tidak akan tahu. Menurut saya sih seperti itu, karena selama ini
saya kan apa namanya di baliknya jurnal dan juga di baliknya kawan-kawan IT gitu. Jadi kalau saya melihat seperti itu, saya melihat bahwa saya sebagai pengelola jurnal, saya melihat kok nggak akan mungkin apa namanya pengelola jurnal akan melakukan itu. Makanya dibuat simple. Kenapa simpelnya digunakan coding-codingnya kawan-kawan IT itu. Jadi kalau misalnya kenapa tidak PDF saja? Saya kira itu tidak menjadi solusi menurut saya. Itu saja sih dari saya. Ya. Suaranya Mas Udin. Oke, sorry. Oh, makasih Mas Barok, makasih Mbak Ama. Saya kira tadi sudah clear apa yang disampaikan bahwa logikanya beda tentang indexing dan bahasanya Mas Mbak Ama tadi display atau PDF. Ada dua hal yang berbeda. Kemudian Mas Barok juga menyampaikan bagaimana perubahan-perubahan di OJS sendiri itu juga berdampak terhadap Moraref hingga yang tipe 2 kita harus sesuaikan juga dengan Moraref. Emang idealnya ini mumpung ada Pak Kasubdit sebenarnya. Idealnya adalah kita sendiri bikin OJS. Itu idealnya. Itu idealnya kita bikin versi OJS sendiri, bikin teknologi sendiri, artinya kita tidak tergantung. Tidak tergantung. Ini maksud saya memang independensi itu penting. Kembali kepada ide dasar, independensi itu penting. Tidak hanya dalam konteks pengembangan Moraref, secara kelembagaan juga, tapi juga secara teknologi. Saya kira juga ke depan. Tapi apakah mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Wah, ini saya sulit menjawab. Membuat sistem sekompleks OJS kira-kira seperti itu, yang versi Kementerian Agama itu idealnya, atau bahkan versi Indonesia sebenarnya. Sebagai tandingan dari kayak Morabin lah ya. Morabin kan masih ya. Enten lah Pak antara Morabin dengan OJS. Ya sama. Morabin punya sistem sendiri Morabin. Apa namanya? Itu sama UMP sebenarnya. Tapi maksud saya tadi ke depan. Tapi kalau itu sangat sulit sekali. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah memang kita harus reaktif. Jadi reaktif dalam bukan konteks ini ya COVID ya. Reaktif itu artinya lebih responsif terhadap perubahan-perubahan OJS, dan harapan saya teman-teman aware ini ya, bahwa jika kita mengupdate sesuatu OJS kita, maka impact-nya adalah di Moraref juga. Dan coba berkoordinasi mungkin jika akan melakukan upgrading OJS. Saya kira kan nggak setiap jurnal kan nggak setiap hari melakukan upgrade toh. Upgrade mungkin dilakukan 10 tahun sekali. Jadi nggak masalah, coba aja ditanyakan, ini kita pengen upgrade, apa yang perlu diperhatikan biar tidak merusak data-data yang mungkin saya kira itu yang perlu ditingkatkan. Masalahnya Mas Udin, dari upgrade OJS itu masih ada OJS yang 2.4 itu masih ada. Jadi enggak monoton 2.8, 2.7, 2.6 itu saja. Ternyata masih ada OJS yang sangat lama itu masih ada. Jadi kalau kita mau mengembangkan ya mengembangkan Morarefnya gitu loh. Jadi untuk semuanya, saya begitu. Ya, mungkin solusinya mungkin itu ya Mas ya, yang sempat kita bicarakan. Jika terjadi lag tadi ya, technological lag tadi yang sudah nggak bisa masuk adalah input manual tadi, form isian di Moraref. Jadi diinjek langsung ke database. Saya kira kita sudah bicarakan itu di rencana IT. Jadi selain pengembangan plugin artinya nanti bisa generate XML atau NLM, kemudian bisa langsung diupload secara otomatis atau nanti bisa diharvest secara otomatis juga. Tapi juga mengantisipasi perubahan-perubahan itu adalah dengan input manual. Saya kira itu solusi yang win-win solution ya. Di satu sisi adalah kecepatan ragamnya yang sangat banyak, cepatnya perubahan, tapi akhirnya kita harus kembali ke tanda kutip manual ya. Terlalu banyak komputer jenisnya, akhirnya kita kembali ke mesin ketik, kira-kira gitu. Tapi nggak semanual yang dipikirkan, tetap semi otomatis lah ya. Mungkin ada yang lain ingin disampaikan.
Pak Sabtoni? Sabtoni sarapan sekarang mungkin. Belum kelihatan. Ya, mungkin masih sarapan. Kalau nggak ada mungkin itu saja Pak dari teman-teman Moraref. Yang pasti kita sudah punya gambaran. Ternyata prediksi kita tidak meleset ya. Teman-teman Poa Jurnal selalu berhadapan dengan problem harvesting. Jadi Moraref yang tidak mampu mengharvest atau bahkan tidak bisa melakukan registrasi ke Moraref karena OJS-nya yang tidak diterima. Saya kira itu menjadi catatan penting yang sekali lagi kita saat ini sedang melakukan perbaikan itu. Harapan kami sih akhir tahun ini kita sudah siap. Nanti kita juga akan bikinkan dokumentasinya bagaimana melakukan harvesting atau indexing Moraref dengan beragam versi ya, termasuk jika menggunakan plugin dengan tipe OJS tertentu, termasuk juga jika barangkali dicas. Ya, harus dicas memang. Ya, terima kasih Pak Kasubdit, Mas Mahrus, Pak Iwan, teman-teman kasih yang lain, dan teman-teman ada Pak Jainuddin sebenarnya, ada Bu Martin dan sebagainya yang juga menjadi bagian penting dalam Moraref untuk steering committee untuk memperbaiki Moraref, memberi masukan. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih utamanya untuk teman-teman yang sudah mendampingi pendampingan jurnal selama berapa hari? 2 minggu ya? 2 mingguan ya, itu luar biasa. Selamat dan mudah-mudahan acara-acara apa yang dilakukan bisa lebih bagus, bisa meningkatkan kualitas publikasi kita. Terima kasih dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum ke penutupan mungkin perlu dijelaskan sedikit Pak Iwan. Gimana Pak? Perlu saya jelaskan sebentar informasi aja. Silakan Pak. Baik Pak Mahrus, silakan. Baik, terima kasih. Teman-teman, Moraref hari ini yang digawangi oleh Pak Saifuddin dan kawan-kawan, ini memang berbeda dengan Moraref yang beberapa bulan ke belakang ya. Kalau dulu Moraref lebih di Jogja dan timnya semuanya Jogja. Kalau sekarang sejak ada keputusan Dirjen yang ingin mengembangkan Moraref menjadi seperti yang dibayangkan, yang dijelaskan oleh Mas Saifuddin Zuhri, itu memang ini menjadi ada board-nya. Jadi nanti teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pak Sabtoni tentang grading dan lain-lain itu nanti juga ada board-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Memang kita sedang berproses tapi ya pelan-pelan gitu ya. Karena kita mengikuti mazhabnya evolusi bukan revolusi ya, nah, kira-kira gitu. Jadi yang memang butuh kesabaran. Proses ini akan indah pada waktunya. Ya, dan kami sebenarnya tahun 2017 ya Mbak Ama ya sudah mengingatkan tolong jangan pakai OJS 3.0 dan seterusnya karena nanti itu sudah ada sebenarnya di surat direktur. Cuma setelah itu tidak ada surat lagi kayaknya Mbak Ama ya soal perubahan-perubahan bagaimana mengakses registrasi Moraref. Nah, saya kira itu teman-teman. Jadi Moraref ini memang akan menjadi lembaga yang insya Allah otoritatif. Bukan hanya sekedar jurnal, tapi juga nanti kenaikan pangkat dan lain-lain nanti akan melalui Moraref. Kira-kira gitu. Tapi ya Moraref harus diperkuat, dibenahi dulu sesuai dengan tekanannya. Bahkan kalau ngomong murni jurnal, itu nanti kita bukan hanya level Indonesia, tapi insya Allah levelnya level dunia ya. Itu sedang kita bangun. Tadi milestone 3 tahun, syukur bisa dipercepat gitu. Ya, 3 tahun itu kan rencana, insya Allah bisa dipercepat dengan beberapa hal. Kira-kira gitu. Nah, jadi nanti ini akan terkait dengan juga Bapak Ibu sekalian kenaikan pangkat dan sekarang sesuai dengan PP tentang pendidikan tinggi keagamaan. Ini juga lagi diproses PMA-nya dan seterusnya. Saya kira itu sekedar informasi. Jadi Moraref ini nanti memang akan menjadi bukan satu-satunya, tapi inilah lembaga yang otoritatif baik untuk
kenaikan pangkat, bahkan guru besar, juga untuk jurnal. Sekedar informasi itu aja, tapi ini masih informasi awal ya, karena Moraref baru dibenahi dulu, harus dilengkapi dulu, dan kami di Jakarta tentu punya tanggung jawab besar soal itu bersama teman-teman. Jadi Moraref ini sudah milik bersama sebenarnya, bukan hanya milik Jogja atau apa, tapi ini milik bersama, bahwa tim intinya ada di Jogja, saya kira iya. Karena Pak Saifuddin Zuhri ini sebenarnya juga pendiri Moraref di Jogja sebelum dia ke Jerman, apalagi ke Tulungagung, nggak penting banget gitu ya. Jadi ini milik bersama, saya kira Moraref itu, mau dimanapun tempatnya, kayak Bu Martin ada di Medan, ada Pak Nasir ada di mau Lombok, ya pokoknya kita bicara Moraref. Jadi tim kemarin yang mendampingi Bapak Ibu sekalian itu adalah tim Moraref sebenarnya. Hanya nanti kita akan buat, insya Allah akan ada modul khusus dari Moraref tentang penguatan jurnal dan lain. Tapi lagi-lagi nanti disesuaikan dengan Moraref yang sudah versi terbaru, kira-kira gitu. Saya kira itu ya, Mas Saifuddin, Pak Iwan. Monggo Pak Iwan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahrus atas komentar yang diberikan terkait dengan Moraref. Dari para peserta, saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan sih sudah paham semua terkait dengan Moraref ini. Dan apalagi mudah-mudahan juga sudah mendaftarkan diri pada Moraref. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada program inti kita pada pagi hari ini, yaitu acara penutupan short course pendidikan akreditasi jurnal yang sedianya dimulai jam 8, tapi kita masuk dulu ke dalam program Moraref ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Kasubdit untuk memberikan arahan ataupun kisi-kisi yang terbaik untuk program ini. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yang saya hormati para kepala seksi di lingkungan sudut kami, di sini ada Pak Iwan, Pak Mahrus, Pak Basir, kawan-kawan narasumber kita yang sangat luar biasa, baik untuk kelas PAJ, JIPS maupun dari kawan-kawan tim Moraref sendiri. Yang kami banggakan seluruh peserta PAJ yang alhamdulillah hari ini sudah terkumpul secara total ada 146 yang ikut Zoom ini. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Jumat di tanggal 16 Oktober 2020 kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa dan juga mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan tentu ini adalah bagian dari rangkaian proses dari penyelenggaraan short course akreditasi jurnal yang pertama kali diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan lebih dari 2019 aktivitas kita dengan short course ini tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi substansi, dan juga tidak mengurangi, insya Allah tidak mengurangi makna dari rangkaian program ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, ya kita sudah konfirmasi dengan Pak Direktur, kalau sampai dengan tadi pagi direncanakan beliau akan bersama kita bergabung, hanya saja memang situasinya beliau sedang menuju ke Palembang ya, menuju perjalanan gitu, dan tadi beberapa kali telepon belum nyambung ini untuk konfirmasi akhirnya. Ya pasti melalui asisten beliau juga sudah kita sampaikan dan belum diberikan respon juga. Nah, hanya saja ini kan waktu kita sudah jam 9:12 ya, dan untuk wilayah timur ini sudah jam hampir setengah 12. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan nanti dalam perkembangannya Pak Direktur bisa ikut gabung. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, ada beberapa hal yang ingin kami tekankan. Pertama, ingin kami tempatkan bahwa jurnal ini adalah sebuah jendela. Saya seringkali mengatakan jendela mutu dari perguruan tinggi itu adalah jendela dari mutu perguruan tinggi keagamaan Islam itu diantaranya itu adalah jurnal. Mengapa demikian? Oleh karena jurnal itu sebuah akumulasi
ya dari serangkaian proses kemampuan intelektual dari lingkungan dosennya, kemudian juga tentu diantaranya adalah kualitas akademik di lingkungan dosen itu sendiri, bagaimana wacana-wacana akademik didiskusikan, kemudian ditulis, serta kemudian dipublikasikan melalui jurnal ini. Dan samping itu tentu jurnal juga adalah sebuah kemampuan para pengelola jurnal di lingkungan PTKI itu dalam melakukan networking, kolaborasi, serta kerja-kerja yang membutuhkan konsistensi, istiqomah, serta ketulusan, serta keikhlasan tentunya. Nah, akumulasi ini semua tentu itu tidak setiap perguruan tinggi memilikinya. Tidak setiap PTKI mampu menunjukkan hal yang semacam ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini jurnal adalah sebuah jendela dari kualitas kita. Ditambah lagi memang jurnal itu adalah mempublikasikan hasil-hasil riset di lingkungan kita. Riset adalah substansi dari perguruan tinggi karena memang melalui riset itulah reproduksi keilmuan di perguruan tinggi itu diperoleh. Riset juga itu adalah menunjukkan betapa keseriusan kalangan perguruan akademisi di perguruan tinggi itu menunjukkan kualitasnya. Dosen yang sering kali melakukan riset, insya Allah itu kualitasnya jauh lebih baik menurut hemat saya dibanding dengan dosen yang tidak pernah melakukan alhamdulillah ini Pak Direktur mau bergabung ya. Dibanding dengan dosen yang tidak mengikuti ataupun tidak aktif di dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan ini Pak Direktur sedang bergabung Pak Iwan, sambil menunggu kehadiran beliau, kita ingin menyampaikan bahwa sekali lagi jurnal adalah akumulasi dari itu semuanya. Dan oleh karenanya sebelum melihat bagaimana kualitas dari perguruan tinggi Kabul Selam di dalamnya, itu adalah bisa melihat seberapa baik, seberapa berkualitasnya jurnal di lingkungan perguruan tinggi itu. Saya meyakini itu, saya memahami itu, dan saya kira itu menjadi motivasi di kalangan para pengelola jurnal. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, di hari ini kita yang kelas PAJ ini, kelas PAJ ini total ada 100 jurnal ya, dengan jumlah peserta secara keseluruhan karena satu jurnal itu diikuti oleh 2 orang, maka kita telah melibatkan 200 dosen atau 200 tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi KKN Islam kita. Tentu ini adalah sebuah kolaborasi, keseriusan, serta juga konsistensi kita semuanya dalam mengikuti kegiatan jurnal ini. Dan kawan-kawan sekalian, tentu dari kami, dari Direktorat, dari kami dari Sudit ya, ingin menyampaikan bahwa kami ingin semangat kita ya, ingin mendorong kepada Bapak Ibu sekalian agar pengelolaan jurnal ini terus diistiqomahkan, harus terus dimotivasi dalam diri kita sendiri. Dan jurnal saya meyakini betul juga bahwa kita sebutlah original ya, orang-orang yang dalam tanda petik gitu, dalam tanda petik gila jurnal ya. Kenapa ini adalah original ini adalah orang yang memiliki ketulusan, keikhlasan yang sangat luar biasa, memiliki konsistensi dan juga memiliki kreativitas serta daya tahan yang sangat luar biasa. Hanya original lah, katakan seperti itu, yang mampu untuk bisa bertahan. Karena saya meyakini betul, ini beberapa kali dalam beberapa kelas ketika mengawali, saya menyampaikan juga, Bapak dan Ibu para pengelola jurnal ini sesungguhnya adalah pahlawan di mata saya sekurang-kurangnya. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu ini adalah orang yang sangat dicari oleh dosen-dosen kita, sangat dicari oleh tenaga-tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan kita, terutama manakala mereka itu mengusulkan penilaian angka kredit dosen ya. Penilaian angka kredit dosen, karena penilaian angka kredit dosen itu mau tidak mau harus melampirkan artikel-artikel yang terpublikasi, terutama melalui jurnal. Nah, pada saat itulah Bapak dan Ibu akan terus dicari oleh para dosen.
Tapi ketika sudah selesai, ya kawan-kawan jurnal ini kan ya mudah-mudahan sih berterima kasih gitu ya dengan ungkapan-ungkapan gitu. Tapi saya juga kok merasakannya ya itulah yang kelebihan dari para pengelola jurnal yang sangat tulus, ikhlas, terus memberikan afirmasi, terus memberikan bantuan kepada para dosen jurnal kita. Tapi itulah adalah sebuah jiwa dari pahlawan jurnal ini. Selamat datang Pak Direktur, ini sudah bergabung bersama kita semuanya. Ya, mohon izin Pak Direktur. Ini tadi kita sudah mengikuti kegiatan sesi untuk Moraref, dan saat ini kita memasuki pada penutupan, dan nanti mohon perkenan Pak Direktur untuk memberikan arahan garis penutupan. Dan mohon izin Pak Dir, kami ingin menyampaikan laporan kepada Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian. Sesi pagi ini adalah sesi khusus untuk kelas PAJ, yaitu peningkatan akreditasi jurnal yang diikuti oleh 100 jurnal Pak Direktur. Dan masing-masing jurnal diikuti oleh 2 orang, yaitu editor in chief dan juga 1 lagi tenaga IT-nya. Sehingga secara keseluruhan kelas PAJ itu ada 200 orang. Nah, yang kemudian dari ini kita bagi menjadi 10 kelas. 1 kelas itu mengikuti pertemuannya sebanyak 10 pertemuan Pak Dir. Dan ini alhamdulillah secara konsisten telah dilampaui dari mulai jam 7:30 pagi sampai jam 9 malam Pak Dir. Sehingga 1 shortcourse ini kami membutuhkan 100 kali pertemuan. 1 shortcourse Pak Dir. Jadi itulah kemudian mengapa misalnya hal-hal yang semacam ini terus kami upayakan di RKKL di tahun 2021, itu pun kami membutuhkan banyak webinar-webinar semacam ini, karena memang ya inilah yang bisa untuk kita lakukan. Di samping efektif, juga harganya lebih murah ya, karena kami pun tidak memberikan banyak kepada kawan-kawan peserta. Ditambah lagi di subdit kami melaporkan ke Pak Direktur, untuk pengabdian masyarakat juga hal yang sama Pak Dir, itu ada 2 kelas, 1 kelasnya itu rata-rata 7 pertemuan, kemudian itu 2 kali gelombang, bahkan itu pun tidak menghitung yang sesi malamnya, sehingga akan ada dibutuhkan sekian banyak pertemuan-pertemuan yang kami siapkan, dan kami mohon itu juga bisa berkenan untuk di di RKKL tahun 2021 kami sudah susun untuk menyiapkan hal ini. Di samping itu tentu kami berikhtiar di tahun 2021 pun ini ada sebagai apresiasi kepada kawan-kawan pengelola jurnal yang alhamdulillah ini sudah ada peningkatan. Kalau kemarin kami sudah dapatkan informasi Pak Direktur dari kawan-kawan UIN Malang yang sudah masuk ke Scopus, ini bukan hanya 5, sekarang sudah tambah 1 lagi menjadi 6, dan alhamdulillah ini menunjukkan betapa keseriusan kawan-kawan para pengelola jurnal untuk nama baik, untuk muruah perguruan tinggi di tanah air itu terus menggelora Pak Dir. Pak Direktur yang kami muliakan, untuk sesi ini insya Allah semalam kami sudah melakukan evaluasi dengan kawan-kawan narasumber, koordinator narasumber. Ini dari 100 jurnal dalam penilaian kawan-kawan insya Allah sekitar 90-an%, ya 80-90% itu bisa terakreditasi. Artinya akan terjadi peningkatan sekitar dari 100 jurnal bisa berpotensi 90-an jurnal yang akan menjadi terakreditasi. Ini adalah rangkaian proses dari kegiatan yang PAJ. Demikian juga untuk kelas JIBS, ya kelas JIB itu artinya untuk jurnal internasional bereputasi atau ke Sinta 1 itu diikuti oleh 75 jurnal Pak Direktur, dan itu diikuti oleh 150 peserta. Kemudian dari 75 jurnal, insya Allah sekurang-kurangnya antara 15 sampai 20-an ya, 20-an jurnal itu akan di tahun 2021, ini penilaian sepintas dari kawan-kawan koordinator narasumber, itu kelihatannya akan potensial mengikuti dari 6 jurnal yang tadi Pak Direktur. Tentu ini harapan kita semuanya, target-target yang kita ingin capai melalui akreditasi atau soft cost akreditasi ini ingin meningkatkan kualitas jurnal ini. Oleh karenanya Pak Direktur yang kami muliakan, mohon izin kami
dikabari oleh staf Pak Dir misalnya bahwa hari ini Pak Dir sedang OTW ya Pak Dir ke Palembang. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu kami mohon ke Pak Direktur selanjutnya untuk memberikan arahan sekaligus menutup pertemuan ini. Dan insya Allah di siang hari nanti sekitar jam 2:30 jika Pak Direktur masih ada waktu, kami akan kumpulkan lagi untuk kelas JIP para pengelola jurnal yang sudah terakreditasi di Sinta 2, Sinta 3 yang kita harapkan bisa menjadi Sinta 1 atau ke jurnal internasional bereputasi. Demikian Pak Direktur yang dimuliakan, selanjutnya kami mohon arahan, mohon bimbingan, serta berkenan untuk menutup acara ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Iwan selaku moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih Pak Kasubdit yang telah memberikan arahan ataupun petunjuk terhadap terkait dengan program peningkatan akreditasi jurnal. Selanjutnya kami mohon Pak Direktur untuk memberikan arahan dan sekaligus menutup acara kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati seluruh pejabat yang hadir pada acara ini, Pak Kasubdit, Pak Kasih, dan seluruh pengelola jurnal yang saya muliakan. Pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita akan sebentar lagi akan mengakhiri proses shortcourse yang sudah berlangsung selama ini yang tadi dilaporkan oleh Pak Kasubdit. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi sekaligus kontribusi nyata bagi peningkatan jurnal di masa yang akan datang. Poin saya yang pertama adalah bahwa jurnal itu bagaimanapun memang jendelanya kita untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ibarat kita punya produk, bagaimanapun gagasan atau kontribusi dalam bentuk publikasi itu tidak mungkin kita tidak sebarluaskan melalui sebuah produk yang namanya jurnal. Nah, dalam rangka inilah kemudian saya kira memang orientasi peningkatan akreditasi jurnal sesuatu yang sifatnya niscaya. Nah, oleh karena itu harus ada tahapan-tahapan yang semakin dilakukan secara terstruktur agar satu, seperti yang dilakukan oleh Pak Kasubdit, setiap jurnal meskipun dalam bentuk rintisan sudah harus ada tahapan-tahapan upaya peningkatan supaya mengarah pada akreditasi yang standar. Dari mulai Sinta yang terendah tentu saja sampai Sinta yang tertinggi sampai pada bereputasi. Yang kedua memang sesungguhnya setiap dosen itu bagaimanapun adalah penulis jurnal. Karena setiap kita, salah satu BKD kita itu selalu saja di dalamnya ada komponen tentang karya ilmiah, tentang publikasi ilmiah. Bagaimanapun, meskipun setiap kita tidak secara langsung mengelola jurnal, karena kita adalah penulis jurnal, maka dalam konteks ini tentu penguatan akreditasi juga harus diimbangi dengan si penulis. Artinya gini, kalau pengelolanya itu umumnya sudah saya yakin pasti aware tentang bagaimana mengelola jurnal agar bereputasi, agar mendapatkan rekognisi akreditasi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga memberikan pelatihan kepada dosen untuk penguatan tulisan jurnal agar yang bersangkutan tulisannya bisa dipublikasi pada jurnal tertentu, utamanya jurnal bereputasi. Oleh karena itu ke depan tentu ini akan kita masifkan. Mudah-mudahan teman-teman terus lebih aktif dan terus lebih semangat, mengingat ke depan semua rencana anggaran kita akan lebih banyak menggunakan virtual meeting. Nah, harapannya dengan virtual meeting itu insya Allah akan lebih efektif, akan lebih mudah, sehingga kemudian bisa menjangkau banyak orang dengan anggaran yang seefisien mungkin. Sekali lagi selamat atas kontribusinya, mudah-mudahan semakin berkarya dan semakin maju. Saya mohon maaf tidak bisa berpanjang kala mengingat sudah ada depan pintu pesawat. Mudah-mudahan semua kontribusi nyata yang Bapak Ibu sudah torehkan bisa membawa nama baik semua institusi kita, baik yang ada di STAIN, IAIN, dan UIN. Dan sekali lagi terima kasih atas kontribusi semuanya, Pak Kasubdit dan jajarannya, para kasih yang sudah kerja keras untuk acara shortcourse ini. Akhirul kalam, dengan sama-sama membaca hamdalah, kita tutup shortcourse PAJ tahun ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur yang telah memberikan arahan dan sekaligus menutup acara kita pada pagi hari ini. Semoga para peserta mendapatkan pengalaman yang terbaik untuk dalam rangka peningkatan akreditasi jurnal yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah kita kita bersilaturahmi dan kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta lain untuk kalau memang pesan ataupun pesan yang bisa diberikan untuk peningkatan lain. Baik, silakan kepada para peserta untuk memberikan kesan dan pesannya terhadap kegiatan kita yang sudah kita lakukan selama 2 minggu ini. Pak Iwan, Ya. Iwan, mungkin saya usul gini, per kelas saja Pak Iwan, lalu dikoordinir sama ketua jurnal ketua jurnal. Para mentor yang ada masing-masing kelas kan tahu siapa yang kelasnya kayak Pak Zainuddin, kelasnya siapa, Prof Martin, Pak Ismail dan lain-lain. Mungkin lebih mudah supaya Pak. Oke, baik. Baik, kalau gitu kita bagi dalam per kelasnya dulu saja. Baik, untuk kelasnya yang pertama kami persilakan kepada Prof Martin mungkin ya. Prof Martin untuk kelasnya. Baik, terima kasih Pak Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur yang tadi sudah bergabung bersama kita. Kemudian Pak Kasih, Pak Kasubdit dan para Kasih, Bapak dan Ibu narasumber, serta Bapak dan Ibu pengelola jurnal. Pada sesi pendampingan kemarin, mungkin sebelum ini kita berikan kepada teman-teman sebagai mentor pada masing-masing kelas yang dari A sampai E, saya mau membuat laporan sedikit agak 5 menit mengenai kondisi daripada jurnal pasca short course. Jadi ini sudah didampingi oleh 14 narasumber, mulai dari saya sampai kepada Dr. Phil Saifuddin Siddiq. Kemudian untuk status kita terakhir, yang submit akreditasi untuk kelas A itu sebanyak 10, kemudian yang sudah Sinta ada 3, dan yang selebihnya belum memenuhi syarat. Dan yang belum memenuhi syarat ini dikarenakan karena umurnya yang belum cukup, dan ada yang sebagian nanti yang perlu lagi untuk pemenuhan fitur-fitur daripada standar yang disyaratkan oleh Arjuna. Kemudian di kelas B itu ada 8 jurnal yang sudah submit, kemudian yang belum submit itu ada 10. Namun ada beberapa catatan untuk di kelas B karena rata-rata di kelas B ini Pak Kasih itu masih kurang 1 atau 2 edisi, dan setelah itu kalau dari segi manajemen dan substansi ini sudah bisa kita ajukan, tinggal menunggu 1 periode lagi. Insya Allah di 2021 awal ini sudah bisa submit. Kemudian di kelas PAJ C itu ada 13 yang sudah submit dan terakreditasi 1, belum terakreditasi 3, dan yang masih ragu-ragu untuk submit ini ada 3. Kemudian di kelas D itu ada 12 dari data yang masuk yang sudah submit pasca pendampingan. Kemudian yang belum submit ini ada 8. Di kelas E itu yang sudah submit ada 8, tetapi yang sudah terakreditasi ada 3 jurnal. Yang belum cukup umur 9 jurnal. Namun ini bukan karena persoalan dari kualitas yang belum memenuhi syarat daripada 8 standar Arjuna, tetapi karena memang menunggu 1 edisi lagi untuk pendampingan, untuk diajukan ke Arjuna. Jadi inilah gambaran terakhir daripada status kondisi PAJ Pak Kasih.
dan Pak Kasubdit bahwa jurnal yang submit pasca pendampingan itu sebanyak 51 jurnal, yang sudah Sinta 10 jurnal, yang belum submit 39 jurnal, 19 yang masih ragu-ragu, artinya dia sudah siap tetapi masih belum memantapkan diri untuk submit pada periode kemarin. Dan 20 ini yang masih kita menunggu terbitan cukup umur. Dan inilah alasan kenapa tadi yang data yang sudah saya tampilkan, dan beberapa catatan positif selama kami mendampingi dari kesan dan saran yang disampaikan para peserta di daftar hadir, bahwa para peserta sangat memberikan komentar yang positif di setiap kali pertemuan, bahwa ini adalah satu kegiatan yang memiliki kontribusi yang luar biasa untuk peningkatan daripada kualitas jurnal. Kemudian para narasumber yang 14 ini sudah berusaha maksimal mendorong dan memotivasi untuk mengusulkan akreditasi jurnal di kelas masing-masing. Beberapa jurnal yang sudah memenuhi syarat mendasar untuk akreditasi sudah mengusulkan di akhir September 2020. Beberapa jurnal yang belum memenuhi syarat dikarenakan problem mendasar dan harus dilakukan banyak perbaikan. Rata-rata disarankan narasumber untuk melakukan perbaikan dan mengusulkan akreditasi paling lambat nanti di awal tahun 2021. Namun tentu ini kita sangat mengharapkan agar semua teman-teman yang tergabung di setiap kelas itu tidak keluar dari grup WA. Ya, sehingga kami bisa sebagai narasumber mengontrol daripada perjalanan sehingga sampai kepada submit akreditasi di tahun 2021. Dan catatan dari segi substansi artikel dari apa yang sudah saya lakukan di kelas E, dan ini juga merupakan rangkuman yang ada pada teman-teman di kelas A sampai E ini, bahwa pada dasarnya artikel yang sudah diterbitkan itu sudah memiliki isu yang bagus, namun perlu penajaman dari segi latar belakang, sehingga ada urgensi bahwa penelitian ini harus didukung dengan data dan fakta yang menjadi fokus permasalahan. Itu yang menjadi kelemahan daripada artikel-artikel yang sudah submit, namun ini akan diperbaiki untuk edisi selanjutnya. Kemudian metodologi penelitian belum diuraikan secara rinci, artinya baru sebatas kepada tataran teoritis, maka kita sarankan kemarin pada saat pendampingan untuk mengoperasionalkan daripada metodologi ini. Kemudian belum ada aspek temuan atau finding dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ini sebagai state of the arts, dan sehingga melahirkan novelty. Temuan penelitian memiliki dampak masih ada yang memiliki dampak kecil bagi pengembangan keilmuan. Ini dibuktikan dengan sitasi yang ada di Google Scholar, dan ini sudah mendapatkan semacam trik dari kawan-kawan narasumber bagaimana untuk mendapatkan sitasi yang tinggi, artinya menambah sitasi daripada jurnal. Karena mau tidak mau salah satu komponen penting dalam penilaian itu adalah kepada sitasi. Kemudian lebih banyak paparan teori daripada penelitiannya. Ini yang kita rasakan, dan itu sudah disadari juga oleh kita bersama untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting dalam penulisan artikel, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Kasim harus ini harus singkat, padat, dan lugas, dan tentunya berbeda dengan bahasa penelitian. Persoalan laporan penelitian maksud saya. Kemudian ada persoalan uji similarities yang harus dilakukan oleh masing-masing pengelola jurnal sebelum artikel ini dipublish. Kemudian ada tidak konsisten dalam penyuntingan seperti yang kita temukan pada saat bedah jurnal atau bedah artikel, ternyata masih banyak sekali typo error, kemudian salah penggunaan daripada diksi, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan bahasa. Dan kita mohon agar ini juga menjadi perhatian khusus bagi para kawan-kawan pengelola jurnal agar hati-hati dalam segi penyuntingan. Dan ini catatan dari segi manajemen, nanti sebagian jurnal masih menghadapi kendala terkait dengan manajemen internal. Ada yang masih baru ditunjuk sebagai dewan redaksi karena berubah pimpinan, berubah juga pengelola jurnal, dan ini juga merupakan suatu dilema yang memainkan kesulitan bagi kawan-kawan untuk melanjutkan daripada apa yang sudah dirintis dari awal. Kemudian sebagian jurnal khususnya diterbitkan PTKIS masih terkendala dengan pemasangan DOI. Dan ini sudah diberikan catatan oleh kawan-kawan di segi manajemen kemarin. Sebagian pengelola jurnal, khususnya yang baru ditunjuk menjadi dewan redaksi, masih memiliki pemahaman yang minim tentang tata kelola jurnal. Insya Allah setelah pendampingan ini, kawan-kawan pengelola jurnal yang masih baru ini sudah memiliki banyak
wawasan, kemudian penyegaran-penyegaran untuk perbaikan daripada kualitas penerbitan. Dan beberapa solusi yang ditawarkan ya untuk kegiatan ini adalah yang pertama mengadakan konferensi internasional bagi pengelola jurnal sebidang. Dan misalnya sebagai salah satu contoh ditawarkan oleh Pak Ismail Weke bersama tim adalah untuk bidang pendidikan Pak Ismail akan menggagas International Conference on Islamic Education in Southeast Asia Studies, sehingga artikel-artikel dari luar negeri ini bagi kawan-kawan yang masih kekurangan artikel dari luar negeri maupun dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini bisa kita distribusikan secara bersama-sama nanti. Dan kita memohonkan agar teman-teman pengelola jurnal tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tetap berada di grup WA untuk pendampingan lanjutan. Dan selanjutnya kita mintakan kepada kawan-kawan yang mendampingi di grup A untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Martin yang telah memberikan laporan singkat terkait dengan kegiatan kita selama ini. Baik, untuk yang selanjutnya kami mohon untuk grup A yang pendampingan yang grup A untuk memberikan sedikit laporan ataupun gagasan terhadap kegiatan ini. Pak Hasbullah, Pak Faisal ada hadir? Ya. Jadi yang mendampingi nggak ada ya. Namun catatan tadi adalah rangkuman dari semua yang sudah disampaikan teman-teman narasumber kepada kita sebagai panitia pelaksana, Pak. Baik Ibu. Baik. Jadi sementara ini dari hasil laporan yang diberikan oleh Prof. Martin itu adalah merupakan rangkuman daripada seluruh seluruh narasumber yang memberikan bahasan terhadap kegiatan kita pada selama 2 minggu ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat dari catatan penting yang tadi yang kita barusan saja ikuti, bahwa yang paling penting adalah para peserta ini jangan lepas dari grup WA yang ada selama ini itu akan kita monitoring terus sehingga jurnal yang Bapak Ibu sekalian buat itu bisa kita monitor dan bisa lebih untuk ditingkatkan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang selanjutnya adalah kita akan mendengarkan langsung dari para peserta terkait dengan kesan dan pesan yang bisa diberikan terhadap kegiatan kita yang telah kita lakukan ini. Apakah ada kekurangannya ataupun untuk yang peningkatan yang ke depannya itu bagaimana? Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa disampaikan pada kegiatan pada acara kita pada hari ini. Mungkin bisa raise hand aja ya untuk memberikan kesan ataupun saran terhadap perbaikan atas kegiatan kita yang sudah kita lakukan ini. Baik, kalau memang sudah tidak ada kesannya, saya rasa mungkin kegiatan yang telah kita lakukan ini bisa kita golongkan cukup baik dan cukup bermanfaat bagi para peserta sekalian, sehingga sehingga ilmu ataupun pengetahuan
bisa Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita yang kita telah lakukan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak, ada saya satu rasa nih, boleh Pak? Satu Pak. ya Pak. Pak, saya coba Pak. Ya, Saya, Pak. kalau bisa Pak, ada rangkuman video yang bisa dikirimkan ke file kami gitu Pak, supaya bisa dipelajari ulang-ulang. Kalau bahasa pepatahnya lancar kaji karena diulang itu Pak. Itu Pak permohonan kami. Terima kasih Pak. Baik, mungkin bukan oh ya, bisa juga video ataupun mungkin, tapi kan dari apa namanya, dari bahan narasumber sudah Bapak Ibu dapatkan kan Pak ya? Yang selama ini? Sudah Pak, sudah Pak. Cuman secara detailnya mungkin tidak tercover masing-masing, termasuk saya lah pribadi gitu Pak. Terima kasih. Baik. Di Oke. YouTube sudah ada kan Pak Iwan ya? Bagaimana Pak? Di YouTube sudah ada. Sudah ada Pak ya, sudah ada. Semua sesi ada, semua sesi sebenarnya ada. Semua sesi sudah ada, betul. Semua sesi ada dalam YouTube kalau seandainya Bapak Ibu sekalian perlukan itu. Mas Sorol bisa nyampaikan Pak. Mas Surul atau Mas Aklis, ya baik. Saya beri kesan dan pesan Pak. Kalau untuk semua sesi memang sudah ada di YouTube. Ini ada beberapa dari ketika hostnya dari tim PAJ mungkin masih belum masuk. Dari kita sudah rekamannya, maksudnya rekamannya di YouTube di Kitab Dimas ada. Baik. Nama YouTube-nya Pak? YouTube Subdit kah? Kitab Dimas. Di Diktis Channel kayaknya itu lengkap. Kalau untuk acara memang di YouTube kita itu semuanya di Subdit Kitab Dimas. Semua sesi. Oke, baik. Jadi semua ada di, cuma alamatnya Mas Aklis, alamatnya mungkin Bapak Ibu sekalian perlu catatkan itu apa namanya, jadi sehingga mempermudah untuk membukanya. Ya Pak. Citasinya itu bagaimana mensinkronkan ya Pak ya? Beda Bu antara Daimek. Contoh linknya, link yang di YouTube. Kalau nama YouTube-nya Subdit Kitab Dimas. Oh, Subdit Kitab Dimas untuk di YouTube-nya, baik. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada kesan dan pesannya lagi yang bisa diberikan sebelum kita tutup? Boleh Pak, dari saya Pak. Iya, boleh Pak. Silakan Pak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Kami dari tim jurnal, editor jurnal kampus IAIM Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan, sangat terkesan atas kegiatan ini, sangat berterima kasih kepada para Bapak Ibu pemateri
telah memberikan kami ilmu bagaimana mengelola jurnal dengan baik, bagaimana memberikan kami ilmu, memberikan kami pengalaman. Ya, kami sangat berterima kasih lah atas segalanya. Semoga kedepannya kami masih tetap didampingi dan sampai kami bisa terakreditasi, baik itu mulai dari Sinta yang paling rendah sampai ke Sinta yang paling tinggi, bahkan sampai tembus ke Scopus. Ya, kami di sini melaporkan bahwa ada 12 jurnal dan insya Allah kami akan kelola dengan baik seperti arahan yang disampaikan oleh para Bapak Ibu materi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Semoga nantinya akan ada kegiatan seperti ini lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak yang dari Sinjai. Apa namanya? Iya Pak. Dari Al-Marhala. Iya, baik. Silakan Pak. Iya, halo. Ya. Ya Pak, saya dari Al-Marhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Iya, lanjut. Silakan. Oh ya, kesan dan pesan sebenarnya ini sangat melelahkan ya, cukup melelahkan. Hampir 2 minggu kita melakukan webinar ya. Saya pun juga perdana, dari pihak panitia pun juga perdana ya untuk webinar seperti ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapati. Pertama Halo Pak, silakan Pak. Itu di unmute-kan dulu Pak Nabil. Ya, halo. Oke. Ya. Sudah Bu? Sudah Bu, sudah Mas. Oke. Ya. Iya, pada awalnya saya mengira jurnal kami sudah baik, ternyata pas setelah mengikuti seperti ini, banyak sekali ilmu yang bermanfaat lah, baik dari isi maupun luar ya. Ya, memang tadi saya mengikuti bahwasanya perlu juga tim IT-nya, ya IT itu untuk bahasanya aplikasinya mengupload gitu kan. Kemudian isinya ya dari pihak kampus ya, di luar IT itu sendiri, supaya ya sinkronisasinya itu ada gitu kan. Ya itu saya juga baru paham upload jurnal itu enggak semudah seperti upload ya Facebook dan sebagainya ya. Itu harus diserahkan kepada IT, ya itulah. Maka dari itu kesan saya emang bagus banget untuk webinar jurnal ini, bahkan barangkali ada ilmu baru gitu kan, ilmu baru di dalam jurnal. Ya selama ini kan kita melihat jurnal ya begitu, ternyata prosesnya itu luar biasa banget. Ya itu aja dari saya Pak, kesan dan pesannya. Ini saya dukung banget untuk kedepannya agar ada lagi kayak gini, baik itu webinar maupun tatap muka ya, tatap maya maupun tatap muka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesan yang diberikan terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Kalau kita lihat dari komentar yang ada, ini pada umumnya positif dan pada umumnya mereka semua meminta adanya tindak lanjut terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga mereka sehingga mereka dapat memperbaiki ataupun mengsubmit jurnalnya ini.
Baik, Yang Bapak Ibu raise hand itu, Pak sekalian. Iwan. Ada yang raise hand 2 orang. Ada yang raise Ya. hand 2 orang. Ya, ya, baik. Silakan, Pak. Saya Tumpal Daniel, Pak. Ya. Bisa, Pak? Makasih Ya, bisa. silakan. Silakan bisa, Baik, Pak. terima Bisa. kasih. Saya atas nama Jurnal Al-Asma dari State Muslim Asia Afrika bersama rekan saya Pak Singgi Haji Purnomo mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk ikut acara yang semestinya mungkin jurnal kami belum masuk kualifikasi karena berdasarkan review dari kelas kami masih kurang 1 edisi lagi, tapi insya Allah sinyalnya Pak Iwan. Iya. Sinyalnya. Satunya aja dulu. Yang satunya Baik, itu Pak. Pak Bagus. Baik, Pak Pak Bagus. Bagus Cahyanto. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Saya Bagus Cahyanto, tentu dari Universitas Islam Malang, yang dalam hal ini dengan Bu Lia Nuratikoh Biladina, mengelola jurnal Elementaris atau Jurnal Pendidikan Dasar Islam. Tentu kami bersama tim sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini sangat bermanfaat tentu tidak hanya pengelola jurnal yang senior atau yang lama, tentu bagi kami pengelola jurnal yang baru dan masih minim pengalaman ini sangat bermanfaat kegiatan ini, apalagi khususnya kalau kami berada di kelas C dengan narasumber Pak Nasir dan Pak Fatoni yang telah mendampingi kami dengan telaten dan tentu dengan sabar, dengan pengalaman beliau secara kemampuan teoritis maupun praktisnya, sehingga jurnal kami ini walaupun kemarin didorong terus dengan Pak Fatoni di injuring time akhirnya bisa submit ke Arjuna. Nah ini satu pengalaman bagi kami, memang kami pengelola baru dan diantarkan sampai pada submit ke Arjuna. Mudah-mudahan kami mohon doanya kepada semuanya, jurnal Elementaris Unisma ini nanti bisa mendapat satu akreditasi yang walaupun nanti belum bisa maksimal, setidaknya sudah masuk Sinta, yang kemudian itu nanti berdasarkan pendampingan itu bisa meningkat kepada akreditasi yang lebih baik. Tentu kami memiliki harapan juga ke depan tidak hanya program ini yang ditindaklanjuti, tapi juga pendampingan, sehingga yang disampaikan oleh Bapak Kasih tadi tidak sampai keluar di grup. Keharapan kami nanti dalam proses reakreditasi, kalaupun ada beberapa jurnal yang mengajukan reakreditasi lagi, kami mohon bimbingan dan dampingannya, sehingga kami berharap ini nanti pendampingannya bisa berlanjut, walaupun programnya diadakan di lain waktu, tapi pendampingannya sewaktu-waktu kami bisa didampingi dan dibimbing begitu. Baik, secara garis besar kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan asli keren ini dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagus Cahyanto yang telah memberikan kesan dan pesan terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, ini ada juga pertanyaan sertifikatnya. Baik, untuk masalah sertifikat ini saya silakan Pak Khalis untuk menjawabnya. Pak Khalis. Pak Khalis. Iya, Pak. Tolong dijawab terkait sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini bisa sekarang untuk memakai daftar hadir. Cuman saya cek daftar hadir nggak full, hanya berapa yang mengisi. Nanti mungkin untuk koordinasi juga terkait data yang valid, yang aktif juga mungkin Pak, ketika mengikuti ini dari Pak Anton mungkin nanti. Nanti untuk pengisiannya, linknya kita nanti share ke grup setiap kelas khusus untuk PAJ. Baik. Oke, Mas Akhlis, terima kasih atas informasinya terkait dengan sertifikat ini. Jadi jadi nanti nama-nama Bapak Ibu sekalian akan kita dapati dari Pak Anton, sehingga nanti akan lebih memudahkan kita untuk membuat mengeprint sertifikat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian,
kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau memberikan apa namanya kesan dan pesan. Iwan, dari perwakilan perempuan Pak Iwan belum ada Pak Iwan. Oh, yang dari perempuan belum ada ya? Saya mohon dari yang pihak perempuan. Pengelola jurnal perempuan. Pesannya. Siapa Bu Martin? Yang perempuan. Ada perempuan Pak. Assalamualaikum. Nah, itu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang saya dapat selama ikut kegiatan ini betul-betul memberikan satu perubahan ilmu yang sangat besar bagi khususnya pribadi ya, karena pada saat penetapan untuk menjadikan ikut peserta, lalu tiba-tiba menjadi satu kehormatan bagi saya pribadi karena langsung menjadi ketua pengelola jurnal, walaupun sesungguhnya belum ada pengalaman. Tetapi dengan adanya tadi selama dari pertama sampai akhir kemarin, alhamdulillah sedikit demi sedikit bahwa itu ada memang ilmu yang sangat bermanfaat. Perlu kami laporkan bahwa jurnal kami baru 3 kali terbit dan insya Allah 2021 karena ada itu mungkin sudah masuk ke Arjuna nanti insya Allah. Situ juga baru memulai untuk bagaimana caranya mengelolanya dengan baik sampai ke Arjuna. Jadi mohon nanti kesiapan Bapak dan Ibu untuk bimbingan kami selanjutnya. Dan kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sebagai pemateri, Pak Hasbullah, Pak Pras dengan Bapak Faisal dengan begitu tekun dan sabar memberikan bimbingan sedikit demi sedikit dari awal sampai terakhir semua, khususnya pribadi terbuka dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi awalnya saya sangat kewalahan mengikuti dengan teman-teman yang begitu sudah mulai dengan ilmu yang sudah begitu maju, sementara saya pribadi dari Palu ini Pak, baru mulai dari belakang. Tapi alhamdulillah saya selain menyadar harus banyak belajar dengan teman-teman yang lain. Lewat ini juga salam kenal, mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu, bukan hanya online, tapi kita bisa ketemu pada acara-acara dengan secara tatap muka, dan segala kesalahan-kesalahan dan segala hal-hal yang mungkin mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali acara ini, bukan lagi melalui online, tapi bisa ada undangan diundang kami kembali dari Palu Pak, mohon dilibatkan kembali lagi insya Allah karena kami betul-betul kami mohon dengan bimbingannya. Mungkin saja barangkali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Musyaida dari Ilian Palu yang telah memberikan kesan dan pesannya terhadap kegiatan kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Ada Pak. Pas. Sudah Pak. Mungkin karena Jumat ini Pak. Jumatan Pak. Oh iya betul. Sudah mau Jumatan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang Foto sudah bareng, tidak ada, gimana? Foto bareng. Foto bareng. Baik Mas Aklis, tolong difoto bareng Mas Aklis. Ya Pak, bentar. Oh ya. Untuk fotonya. Foto bareng. Mana senyum manisnya, mana senyum manisnya? Bentar ya. Terus saya siap. Atau ini slide berapa sedikit? 1, 2. Ada 6 slide Mas. Ada 6. Terus slide 2. Waduh ini. Slide 3. Ya. Pokoknya senyum terus, biar kering nggak apa-apa. Slide 4. Slide 5. Banyak yang kosong. Dan terakhir slide
6 juga banyak yang tuh, yang kabur. Ya, sudah cukup Bapak Ibu untuk senyum pagi ini. Terima kasih Pak Osin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Pak, Ibu. Alhamdulillah. Sama-sama Prof, semua panitia. Iya, Terima kasih. Terima kasih.